Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan membawakan presentasi mengenai struktur perkerasan jalan. Berikut anggota kelompok kami, ada Romana Putri 07191012, ada Brian Tunting Langi 10191017, Satria Adi Nugra 07 191075, ada Fahmi Ade Sudarto 07191029, ada Kristianus Yuven 07181046. Selanjutnya akan dibawakan presentasi oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan itu mengenai jalan. Jalan adalah suatu fasilitas transportasi yang terdiri dari permukaan tanah yang rata, yang berfungsi sebagai saluran untuk transportasi darat, yang memungkinkan pergerakan orang dan barang dari satu lokasi ke lokasi. Pada perkembangannya, pada awalnya jalan itu hanya berupa jalur yang dibentuk oleh pengguna yang melewati suatu wilayah. Kemudian pada abad pertengahan, semakin meningkatnya perdagangan, perjalanan meningkatkan pada fasilitas jalan untuk ditingkatkan perekonomian. Maka jalan semakin diperbaiki menggunakan perbaikan tanah dan batu. Selanjutnya pada revolusi industri di mana perkembangan mesin dan mobil mendorong perkembangan jalan semakin maju sehingga dibuat jalan yang rata dan mulus menggunakan perkerasan agar mempercepat mobilitas, sehingga akhirnya dicetuskannya dibuatlah jalan tol. Nah, pada era sekarang ini jalan memegang kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan jalan merupakan jalan mengalami inovasi, termasuk pengembangan material jalan yang tahan lama, teknologi sensor untuk pengaturan lalu lintas cerdas, dan implementasi kendaraan otonom. Next. Nah, jadi apa itu perkerasan? Perkerasan jalan adalah bagian jalan raya yang diperkeras dengan agregat dan aspal atau semen Portland. Semen sebagai bahan ikatnya sehingga lapis konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan serta kestabilitasan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya ke tanah dasar secara aman. Selain itu juga perkerasan jalan bertujuan untuk menciptakan permukaan yang rata sehingga nyaman saat dilalui. Nah, jenis-jenis perkerasan jalan ada 3, yaitu perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan perkerasan komposit. Di mana perkerasan lentur ini yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. Kemudian untuk perkerasan kaku, yaitu dia menggunakan semen atau beton dengan tulangan yang diletakkan di atas tanah. Kemudian perkerasan komposit yaitu perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur yang dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku atau perkerasan lentur di atas di lapangan. Selanjutnya yaitu ada perkerasan lentur. Karakteristiknya material elastis dan dapat menahan deformasi dan kembali ke bentuk semula setelah mengalami tekanan. Terus distribusi beban merata ke lapisan bawah sehingga mengurangi tekanan pada perkerasan. Fleksibilitas struktur sehingga dapat menyesuaikan diri dengan deformasi dan gerakan tanah akibat gerakan dan suhu dan beban lalu lintas. Setelah itu kemampuan menyerap getaran sehingga memberikan kenyamanan pada penumpang, memiliki ketahanan terhadap pembentuk retakan akibat perubahan suhu dan beban lalu lintas. Next. Kegunaan dari perkerasan lentur sendiri yaitu yang pertama, fleksibilitas perkerasan lentur menyediakan perjalanan yang lebih nyaman dengan menyerap getaran dan goncangan dari kendaraan. Terus perkerasan lentur memungkinkan fleksibilitas dalam desain jalan, terutama pada kurva atau area dengan karakteristik tanah yang berubah-ubah. Terus yang ketiga ada proses pemeliharaan dan perbaikan pada perkerasan lentur umumnya lebih mudah dan lebih ekonomis. Terus 4, ada perkerasan lentur cocok untuk wilayah yang mengalami perubahan tanah yang signifikan. Yang terakhir, dengan perawatan yang baik, perkerasan lentur dapat memiliki umur pakai yang panjang.
Next. Perkerasan kaku memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, perkerasan kaku umumnya terdiri dari beton semen Portland yang dicor dalam lapisan yang tebal. Terus yang kedua, perkerasan kaku bersifat kaku dan memiliki kekuatan struktural yang tinggi. 3. Permukaan perkerasan kaku memiliki kemampuan untuk memantulkan cahaya yang dapat meningkatkan visibilitas pada malam hari. 4. Perkerasan kaku dirancang untuk menahan beban berat. Yang terakhir, struktur beton yang kaku dapat memberikan ketahanan yang baik terhadap pembentukan retakan. Selanjutnya, perkerasan kaku kegunaannya yaitu perkerasan kaku sering digunakan pada jalan raya utama dan arteri karena kemampuannya untuk menanggung beban lalu lintas yang tinggi, lalu cocok untuk jalur transportasi yang sering dilalui oleh kendaraan berat dan memberikan konsistensi struktural yang baik, menjaga stabilitas dan integritas perkerasan jalan dalam waktu yang panjang. Selanjutnya, perkerasan kaku juga umum memerlukan pemeliharaan yang lebih sedikit dibanding dengan perkerasan lentur, membuatnya lebih tahan lama. Selanjutnya, proses pembangunan perkerasan kaku bisa lebih cepat dibandingkan dengan perkerasan lentur. Next, struktur perkerasan jalan. Pada umumnya, perkerasan jalan itu sendiri terdiri dari beberapa lapisan perkerasan. Biasanya itu ada yang pertama, lapisan tanah dasar atau subgrade. Ini lapisan yang paling bawah. Selanjutnya ada lapisan pondasi bawah, itu di bawah tanah dasar. Lalu ada pondasi atas, lalu ada lapisan permukaan atau penutup. Selanjutnya ini ada struktur perkerasan jalan, ya lapisan tanah dasar atau subgrade. Itu biasanya lapisan tanah dasar adalah lapisan yang berfungsi sebagai tempat perletakan lapis perkerasan dan mendukung konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Lalu menurut spesifikasi, tanah dasar adalah lapisan yang paling atas dari timbunan setebal 30 cm dan memiliki syarat tertentu sebagai fungsinya, yaitu yang berkenaan dengan kepadatan dan daya dukung. Lalu yang ketiga, lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik, atau tanah urukan yang didatangkan dari tempat lain, atau tanah yang distabilisasi, dan lain-lain. Oke, baik. Selanjutnya, setelah lapisan subgrade, ada kemudian lapisan yang berada di atasnya itu subbase course, di mana fungsi-fungsi dari subbase course ini sebagai lapisan fondasi bagi perkerasan. Yang pertama, dia terletak di atas tanah dasar, dan dia berada di lapis fondasi atas atau base course-nya nanti. Dan kedua adalah bagian dari konstruksi perkerasan ini untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar. Selanjutnya, sebagai persapan agar air tanah tidak berkumpul di pondasi, dan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik hingga ke lapis pondasi atas atau base course-nya. Kemudian, ini juga berfungsi sebagai lapis pelindung untuk tanah dasar dari beban roda-roda alat berat akibat lemahnya daya dukung tanah dasar. Nah, pada awal-awal pelaksanaan pekerjaan. Next. Oke, selanjutnya yaitu lapisan pondasi atas atau base course-nya, di mana lapisan pondasi atas ini merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan pondasi bawah dan berada di lapisan tanah dasar atau subgrade-nya. Kemudian bagian perkerasan ini itu untuk menahan gaya lintang atau gaya beban lateral dari beban roda yang menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya. Kemudian bantalan terhadap lapisan permukaan ini, bahan-bahan untuk lapis pondasi atas ini harus cukup kuat. Artinya material komponen-komponennya harus cukup kuat dan awet sehingga dapat menahan beban-beban roda. Kemudian dalam penentuan bahan lapis pondasi ini perlu dipertimbangkan beberapa hal. Antara lain adalah kecukupan bahan setempat, harga, volume, pekerjaan dan jarak angkut bahan hingga ke lapangan.
Selanjutnya ada lapisan permukaan atau lapisan surface course. Itu adalah lapisan permukaan yang bersentuhan langsung atau bersinggungan langsung dengan beban roda kendaraan, di mana lapisan ini langsung menahan akibat beban roda dari kendaraan, dan juga langsung menahan gesekan akibat rem kendaraan atau lapis aus. Kemudian lapisan ini juga mencegah air hujan yang jatuh di atasnya tidak meresap ke lapisan bawah dan melemahkan lapisan tersebut. Dan fungsi dari surface ini juga yaitu untuk menyebarkan beban ke lapisan bawah sehingga dapat dipikul oleh lapisan yang ada di bawahnya. Fungsi selanjutnya adalah lapis aus ini itu berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi lapis permukaan untuk mencegah masuknya air dan memberikan kekesatan atau skid resistant pada permukaan jalan. Next. Nah, berikut ini merupakan contoh lapisan-lapisan dari dua tipe perkerasan, yaitu perkerasan kaku, perkerasan lentur, atau 3 tipe perkerasan. Yang ketiga adalah perkerasan komposit, di mana di dalam perkerasan lentur itu biasa terdiri dari tanah dasar atau subgrade, kemudian ada lapis pondasi atau subbase course, kemudian ada base course atau lapis pondasi, kemudian ada surface, itu lapis pada permukaan. Sedangkan pada perkerasan kaku, dia memiliki 3 lapis, yang dimana itu pertama adalah surface-nya atau plat betonnya, perkerasan beton, kemudian ada pondasi bawah atau subbase course-nya, kemudian langsung ke tanah dasar. Dan untuk perkerasan komposit, itu dia menggunakan 4 lapisan. Yang pertama itu ada tanah dasar, kemudian ada lapisan pondasi bawahnya atau subbase course-nya, kemudian ada concrete slab atau plat beton. Dan terakhir baru ditutup dengan lapisan permukaan dengan perkerasan lentur atau aspal. Oke. Sekian dari kami kelompok 16 terkait presentasi struktur perkerasan jalan. Salah katanya kami mohon maaf. Terima kasih.